Iya, Bu Reza jangan lupa disclaimer dulu ya. Ya. Malam baik semua saudara dimanapun saudara berada. Malam hari ini sekali lagi ini beta live streaming hadir dengan program yang biasa ketong lakukan atau ketong sudah ada punya beberapa tayangan, dua kalau saya salah, ini yang ketiga, renovasi. Reza, Elroy, dan Novi berkolaborasi. Renovasi, keren. Jadi, ketong mencoba untuk menginformasi, lalu terus ketong coba untuk berbagi pikiran, tukar pikiran, lalu menyuarakan apa yang masyarakat banyak ingin suarakan, yang mungkin selama ini sering tersuarakan. Di awal dari pertemuan ini, sebelum kita kasih kenal teman-teman yang ada terlibat sama-sama dengan ketong semua pada malam hari ini, beta atas nama tim ini mau bilang bahwa disclaimer bahwa semua apa yang ketong bicarakan di malam ini tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan, menyinggung orang, menyinggung nama, menyinggung hal-hal yang saudara mungkin anggap itu pribadi. Ini it's not about personal, ini bukan personal, ini bukan pribadi, ini kepentingan publik yang ketong mau suarakan. Jadi kalau ada saudara yang talingan panas, dengar sing sedap, jangan pernah merasa bahwa itu singgungan pribadi. Ya, kita bicara dalam konteks masyarakat, dalam konteks publik, dan kita minta maaf kalau memang ada anggapan seperti itu. Itu nomor satu bagi kita semua. Dan semua apa yang kita lakukan, kita perlu menjelaskan bahwa ini bukan untuk kepentingan tiga orang di sini atau narasumber yang lain, narahubung yang lain yang akan masuk atau bicara, bukan. Tapi ini untuk kepentingan masyarakat umum, kepentingan orang banyak, secara khusus, terkhusus di Kota Ambon, di Provinsi Maluku. Jadi, beta menjelaskan itu di awal, nanti Bu Roy, Bu Novi juga tambahkan, ini betul-betul sesuatu yang ketong suarakan, sesuatu yang ketong sampaikan. Tidak ada tujuan tendensi untuk menyinggung pribadi. Jadi, dengan pernyataan ini, ketong menyampaikan bahwa tujuan acara ini sama sekali tidak bertujuan untuk ya menyerang, menyinggung, atau melakukan sesuatu yang sifatnya memprovokasi atau apa begitu, bukan pribadi. Ini untuk kepentingan umum. Boy, silakan lanjut sambil kasih suara saudara semua, teman-teman ini beta yang biasanya ikut hadir sama-sama. Sekaligus nanti habis itu Bu Novi. Silakan Boy, bisa disclaimer apa juga yang masih belum lengkap tadi mungkin. Iya, saudara, malam semua. Kita harus pilot di Bali. Situasi di sini lagi hujan juga ini. Tapi disclaimernya tadi udah yang dibaca sama Bu Reza. Jadi selama diskusi ini disampaikan fakta-fakta yang diungkapkan tidak bermaksud untuk seseorang pribadi atau organisasi, tapi adalah kebenaran publik yang diangkat ke publik dan menjadi bagian tanggung jawab kami. Publik berhak untuk mengetahui segala sesuatu berkaitan dengan pelayanan publik. Ya itu aja dari kita. Silakan kita buka ke laki-laki yang ada di bawah itu. Oke, terima kasih. Roy, Bu Reza, selamat malam semua saudara. Di mana saja aku dapat kembali di cara renovasi ini. Kita mau baku bagi cerita, baku bagi masukan, saran, usul, dan yang catatan penting adalah bahwa ini kita orang melihat dari sisi kebijakan secara umum, kebijakan publik yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Jadi kita tidak masuk kepada penyerangan-penyerangan secara pribadi personal, tetapi kita melihat kebijakan-kebijakan umum pemerintah yang terkait dengan isu-isu terkini. Jadi ketemu obrolan-obrolan ini saling memberi masukan, saling menyampaikan informasi, dan juga saling menggelitik. Itu. Terima kasih ya Bung Roy dan Bung Reza. Gitu kira-kira dari beta. Yang kalimat yang terakhir itu paling bagus. Gili-gili, bos. Gili-gili. Gili-gili itu penting. Main pukul tapi kata main gili-gili toh. Gili-gili itu penting. Gili-gili. Soalnya habis gili-gili kalau ketawa itu sedap, tapi habis gili-gili kalau air mata tumpah rasa.
dapat gili itu kan sedap tuh, dapat gili-gili. Ya, Oke. Bu Novi Dangke. Ya, ya. silakan Bu Novi. Ya, lanjut. Ya, Bu Novi Dangke, Bu Roy Dangke sudah menjelaskan singkat. Pak saudara semua dimanapun yang ada nonton tayangan ini malam ini maupun nanti, ya bisa kasih komentar di chatting, komentar di kolom komentar, memberikan masukan, memberikan sumbangsi pikiran terhadap apa yang kita lagi diskusikan. Nah, diskusi malam ini terkait dengan sudahkah Ambon bebas dari COVID? Ya, akan dari merah. Menurut beta susu merah darah babi gitu ya, merah darah babi, lalu akan menjadi hitam, malu bicara akan hitam, padahal kalian akan hitam berdaki. Jadi merah senjadi akan turun ke mau bilang orange itu saya tahu karena urusan apa bilang orange, senjadi bilang orange, lalu katanya orange mau menuju ke hijau, tapi ternyata orange hijau senjadi hijau nih, orange kembali ke merah. Nah gitu, itu topik yang pertama yang kita mau diskusikan, dan hal yang terkait dengan itu adalah malam ini Halo. Ya. Bu Reza. Bu Reza punya sinyal nih, enggolari kali apa ya, Bu? Iya. Soalnya dia sembunyi di batu-batu air low sana toh. Ya, halo Bu Reza. Wah. Ini kendala sinyal jadi ya oke. Lanjut. Ya. Wadah ini adalah wadah di mana ketua bisa itu ada berjalan tuh. Bisa saling berbagi. Ya, koreksi saling berbagi untuk kepentingan yang sama-sama ketua bisa lakukan. Jadi Bu Novi, bicara soal COVID loh, bicara soal COVID corona dari merah, ya merah darah babi. Merah darah babi akan turun ke merah atau apakah gitu. Ya, lalu terus dia mau orange jadi orange. Nah, sekarang mau balik ke merah lagi. Yang betul nih informasinya bagaimana Bu? Tuh, Ambon nih bagaimana? Ambon. Beta pencatatan dulu Bu, nanti Bu Novi bisa compare dengan Bu Novi pencatatan. Di beta pencatatan ini, kemarin itu di Provinsi Maluku informasinya ada 549 kasus. Ya Bu ya. Lalu hari Kamis itu Maluku 47 kasus baru. Maluku 47 kasus baru, 42 itu di Ambon. Maluku 47 kasus baru hari Kamis, 42-nya di Ambon. Nah, yang lebih spesifik sebenarnya kasus-kasus terakhir di Ambon itu adalah Bapeda Kota itu ada 33 staf. Ini Bu Novi bisa betulkan beta, atau kalau beta keliru Bu Novi bisa klarifikasi atau kasih betul. Jadi 33 staf positif COVID di Bapeda Kota Ambon. 7 dari 33 staf itu positif COVID. Ya, ini supaya jelas, 7 dari 33 staf. Sesudah salah satu staf di Bapeda karena COVID lalu meninggal baru-baru ini. Lalu ada 33 kasus hari ini, per hari ini 33 kasus di Maluku. Tapi yang jelas itu di lokasi mana nanti perlu dijelaskan, perlu dicari tahu. Ya. Lalu kemarin itu ada 10 kasus baru tambahan di Maluku, 4 di Ambon. Nah, Bu Novi ini, Bu Novi sudah out Kak? Kalau luar sebentar Kak? Ya, masalah sinyal, tapi nggak apa-apa Bu, kita lanjut aja, mungkin nanti beliau balik lagi. Ya, jadi kasus-kasus yang ada ini akan, kalau beta perhatikan Bu, beta dengan ketua beta dengan itu di sini perhatikan setiap hari itu gitu Bu Bu Novi. Ya. Jadi ketua perhatikan setiap hari itu dia kasus itu kadang-kadang informasi muncul dengan cepat, tapi kadang juga dia tidak muncul. Dia tersembunyi seperti disimpan untuk satu waktu baru dikasih. Nah, ini sebenarnya nih ini yang menurut beta pemerintah punya cara memberikan informasi ini yang membuat masyarakat sih jadi percaya. Masyarakat percaya pemerintah. Nah, Bu Nov, dari Bu Nov informasi, beta selanjutnya serahkan ke Bu Novi. Nanti ketun 3 orang diskusi akan lihat akan bagaimana, karena Bu Roy juga bisa Google, bisa cari tahu, bisa tahu. Bu Roy informasi banyak juga. Beta secara pribadi mengikuti dari perkembangan di Facebook. Kita lihat ada teman yang atau resmi dari gugus tugas kasih postingan, tapi juga ada informasi yang di rakyat, di masyarakat banyak yang berkembang yang ketong bisa lihat secara kasat mata atau buta. Silakan Bu Nov. Ya. Oke Bu Reza.
Selamat malam. Ya. Malam, malam Bu. Artinya begini, kalau ketorang bicara COVID ini kan akan hampir 1 tahun. Di Ambon Ya. itu akan masuk mulai awal Maret kalau saya salah itu ya. Kita bicara hari-hari Ya. dan bahasa hari-hari juga supaya lebih enak. Saya Pak, aku mesti begitu tuh Bu Nov, bicara dengan hari-hari aja. itu Jadi kan begini. identitas tuh Bu Nov. Ya, jadi begini. Kalau bicara soal COVID ini kan kita bicara soal data. Soal data. Ya. Nah, yang agak sedikit kontradiktif itu dalam perkembangan terakhir, yaitu soal informasi ke publik. Nah, entah ada skenario atau ada penutupan informasi atau tidak disengaja, tetapi yang saya lihat belakangan ini yang diinformasinya itu tentang berapa sembuh. Ya. Yang diinformasikan, yang dijual ke publik atau ada kerjasama dengan media walau alam, tapi yang diangkat itu berapa sembuh. Ya. Padahal kan kita tahu dari sistem indikator penilaian suatu daerah untuk masuk zona hijau, kuning, orange, merah, itu kan dia punya poin tertinggi kan indikator kematian. Yes, betul. Indikator kematian itu 1 orang dia bisa berbanding 50 yang sembuh. Jadi biar puluhan sembuh tapi 1 mati, indikasi sehingga kita lihat pernyataan-pernyataan dari Satgas COVID maupun pimpinan daerah ya. Ambon sudah menuju dari merah sudah turun orange. Dari orange kita sudah menuju kuning. Dari kuning kita sudah menuju hijau. Tapi mereka lupa atau tidak sengaja tidak beritakan, dalam 2 minggu terakhir ini saja dalam kota Ambon, itu sudah 4 atau 5 yang mati. Nah, 2 PNS, 3 warga biasa. Untuk Maluku saja kemarin, seluruh Maluku itu serempak dalam sehari ada 4 orang. Nah, itu berarti kalau kita lihat di data sebaran resminya Satgas, untuk seluruh Maluku semua sudah merah. Semua sudah merah. Tapi pemberitaannya yang diangkat itu sembuh. Nah, ini kan agak kontradiktif dengan kondisi yang ada. Karena apa? Yang tadi saya bilang, sembuh boleh banyak, tapi kalau mati 1-2, ya indikator penilaian itu akan naik pada posisi angkanya. Jadi inilah yang kita harus lihat pada sasaran target, yaitu pencegahan kematian. Nah, pencegahan kematian ini yang perlu sosialisasi terus-menerus dan penindakan disiplin. Artinya begini, yang kita lihat, Satgas memang berjalan terus, tetapi yang mereka berjalan terus dan ketat itu pada jalan-jalan raya dengan sweeping. Tetapi di dalam ruang-ruang kerumunan itu dibebas. Ini yang sedikit kontradiktif. Dalam ruang-ruang kerumunan yang sangat rawan, itu longgar pengawasannya. Tetapi sweeping dan cegat-cegat kendaraan di jalan, itu berjalan ketat. Nah, ini yang ada sedikit kekeliruan yang betul nilai bahwa
COVID itu dia tidak menjangkiti orang cuma di jalan raya, tapi di pasar, di tempat kerumunan umum, tempat acara. Ini harus dijaga ketat. Jangan jaga orang yang angkot lewat, yang motor lewat, pakai masker, lalu sweeping. Ya bagaimana orang yang bikin acara-acara pesta-pesta dan makan-makan minum tidak ditindak, tidak dijaga ketat. Bahkan kelas baru kan banyak ini di kantor-kantor pemerintah. Ya, betul. Nah, ini yang tadi agak kontradiktif dengan kenyataan Satgas bekerja ekstra ketat di jalan raya dengan sweeping. Tetapi acara-acara perkawinan, acara-acara resepsi itu longgar. Di dalam gang-gang, lah itu kan COVID itu bisa kenal di mana saja, bukan di jalan raya. Terutama di kerumunan padat seperti di pasar, terminal. Ini agak longgar. Jadi mestinya Satgas harus jelaskan. Jangan begini. Jadi maksud saya begini. Jangan cuma mau bilang bahwa kita sudah menuju, hari ini bilang kita misalnya ya contoh. Hari ini bilang kita menuju zona kuning atau kita sudah turun dari merah ke orange. Hari ini misalnya. Besok 1 Maret balik lagi ke merah. Itu mereka tidak beritakan. Entah bersamaan atau entah bersamaan atau entah ada kaitan atau tidak. Setiap pernyataan yang keluar bahwa kita menuju zona kuning, zona orange, kembali terjadi kematian. Nah, akibatnya 2 atau 3 minggu atau 1 bulan lalu, ketika Pak Wali sampaikan bahwa kita kembali kepada zona kuning, besoknya pernyataan resmi dari Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Ambon balik merah dengan beberapa kota. Wow. Nah, ini kan, jadi maksud beta, informasi itu harus jelas, kemudian dikaji, baru dipublikasi dengan data-data. Jangan begini, data 2 hari, dibaca hari ini. Sedangkan baca terkini, nanti dibacanya 2 hari. Nah ini kalau analisa datanya, ini kesalahan fatal di situ. Ini yang terjadi di Ambon soal COVID. Kita punya pengalaman 2 atau 3, bukan 1 minggu lalu. Kita punya pengalaman ada janjian dengan satu dokter untuk ambil beta punya anak punya keterangan sehat. Kebetulan dia mau melakukan perjalanan ke Pulau Haruku. Ketika beta kontak lagi, Pak dokternya tidak angkat-angkat telepon lagi, padahal beliau sudah suruh ke rumah. Nah ternyata besoknya beta kontak, baru beliau angkat, beliau bilang, Pak Penok, mohon maaf, kemarin itu tiba-tiba sama sekali beta dipanggil ke RSU, beta bilang, kenapa Pak Pedok? Aduh, korban 2 jatuh meninggal, beta bilang tabrakan bukan COVID. 1 hari itu 2. Nah, jadi dia bilang, karena panggilan tugas yang tidak bisa dihindarkan, nah beta saya angkat-angkat Bunov telepon, beta bilang, oh ya, bisa dimaklumi lah. Beta tanya, kok 2 Pak? Tabrakan? Bukan, COVID. 1 PNS, 1 anak. Jadi bayangkan kalau 1 hari 2 meninggal, 50 sembuh itu tidak ada gunanya dalam angka indikator gitu. Dalam angka indikator, betul. Itu. Jadi bukan beta meremehkan bahwa berhasil sembuh 50,
Ya itu puji syukur. Tetapi dalam penilaian angka indikator penentuan dalam rating zona, angka kematian itu indikasinya tinggi. Nah, itu jadi seperti Bung Reza yang di Ambon, Bung Reza juga rasakan. Kita ini bingung, kok tiba-tiba orang bergerak bebas, berjualan sampai lat, semua. Oh ternyata masa PSBB transisi selesai. Nanti hari Senin ini baru lagi jalan. Oh jadi kalau mulai lagi. PSBB selesai, transisi selesai, nanti tunggu wali kota nyatakan kembali berlaku, baru berlaku. Wah, parah kan? Ya. Mestinya selama COVID belum berakhir, kebijakan penegakan disiplin protokol kesehatan tetap jalan. Mau PSBB kah, PSBB transisi kah, selama WHO dan pemerintah Kementerian Kesehatan belum menyatakan Indonesia atau Ambon bebas COVID, kan penegakan jalan. Bukan tunggu wali kota bilang PSBB akan berlaku kembali. Aduh, ini kerja proyek namanya. Coba ulang kalimat terakhir, Bu. Memang agak keliru. Dan beta bersyukur bahwa kemarin Presiden sudah dengan sangat tegas memerintahkan Mendagri menegur itu gubernur dan kepala-kepala daerah, wali kota, bupati yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan tegas. Syukur Presiden bisa minta Mendagri untuk menegur. Karena ada acara-acara juga yang dari pemerintahan sendiri kok. Ya. Ini kita jujur saja. Setuju benar. Acara-acara masal yang juga dilakukan oleh pemerintahan sendiri. Ya. Makanya Presiden perintahkan Mendagri untuk menegur gubernur, wali kota, bupati untuk meminimalisir acara-acara kerumunan. Ya. Jadi, tapi di Ambon ini aneh-aneh. Bu, di Ambon ini sangat aneh, Bu. Sangat aneh itu begini. Masyarakat baru ketat kembali. Sedangkan COVID ini sing tunggu PSBB kah, mau PSBB murni kah, mau COVID sing tunggu, COVID hati kiri kanan. Mereka mengerti hati ke saya. Mereka yang kiri kanan. COVID main trekel kiri kanan. Jadi COVID tidak selama WHO atau Kementerian Kesehatan belum menyatakan bebas COVID, penegakan tetap jalan. Penegakan bukan pernyataan PSBB dimulai. Ini dalam 1 minggu terakhir ini paling bebas ini Ambon. Ya. Jadi benar beta tuh super perhatikan ya. Beta berapa kali turun ke Ambon untuk belanja. Ya. Beta super perhatikan itu tingkat keramaiannya itu sudah over, Bu. Bukan sudah over, sudah kembali seperti rutinitas biasa. Jalan-jalan macet, tempat-tempat perbelanjaan. Beta sih bicara pasar itu sudah bisa urus lah ya. Karena memang pasar sudah begitu dari sejak awal tuh itu pasar sudah begitu. Jadi saya bisa kontrol. Tapi tingkat keramaian di lokasi-lokasi tertentu di jalan raya, di plaza-plaza atau di toko-toko yang biasa orang pergi belanja, itu keramaiannya sudah seperti orang tidak ada rasa ada COVID gitu. Jadi semua lalu satu hal yang kita lihat aktivitas lagi, kalau sekolah memang masih tutup, perkuliahan masih online, tapi aktivitas instansi bikin kegiatan olahraga, main bola. Beta kira presiden, beta lewat wadah ini, beta kira presiden bukan cuma suruh kepala pemerintah saja, ya, wali kota, bupati, gubernur, tapi juga harus tegur kepala instansi militer atau instansi apa. Jadi dong tuh kalau jaga di jalan, jangan sesudah itu kumpul orang pergi main bola, itu salah. Dong aparat kok, ya bukan militer saja, ada instansi yang lain. Artinya beta bilang tuh, ini harus serius.
gitu. Jadi beta ada yang dengar informasi ada orang kumpul, mari kita main bola. Lah ini kan kumpul massa, sekalipun cuma 11 lawan 11, tapi itu sudah B. 11 lawan 11, tapi dia punya pasukan yang lainnya. Iko Batamang satu bonceng satu kan ini persoalan maksudnya gitu. Disiplin bukan cuma masyarakat umum saja, tetapi juga oleh aparat-aparat pemerintah. Ya, jadi memang ini persoalan besar Bu, karena ya itu. Silakan Bu Nov, nanti Bu Roy mau tanya apa? Bu Roy lanjut, Bu Roy, Bu Novi. Ya. Beta mau bilang ulang lagi yang kontradiktif itu, bahwa Ya. harus akui bahwa Satgas sweeping ketat di jalan-jalan. Tapi Ya. COVID kan bukan di jalan raya saja. Ya. Pusat COVID itu di kerumunan. Ya. Ya. Pusat COVID itu kerumunan seperti pasar, terminal, rumah-rumah makan besar, tempat acara, hotel, tempat acara. Ya. Ya. Nah itu yang keliru paling banyak. Ya. Ya. Di gang ada pesta. Ya. Gereja buka ibadah kembali. PSBB transisi nanti hari Senin baru diberlakukan kembali. PSBB transisi ke-10. akan menuju ke-11an Bu. 10 kali 2 minggu berarti sudah berapa bulan, ya? 10 kali 2 minggu 20 minggu Bu. Kan masa 1 kali ya 2 minggu. 20 minggu Bu. Ini sekarang yang ke-10. Jadi memang, aduh. Artinya ini ketumpuk suara seperti yang masyarakat juga menilai gitu. Masyarakat tanya, Bu Novi ini orang bebas ini bagaimana? Kita bilang, Ufang Allah tahu akan katong bilang katong tahu, padahal katong sen tahu. Katong tanya juga, ternyata PSBB-nya belum. Nanti Senin lagi baru berlaku lagi PSBB transisi. Sebenarnya, bagaimana? Intinya begini, Bung. Penanganan COVID secara ini oleh pemerintah, yang seperti Presiden sudah menyatakan beberapa hari lalu juga, bahwa pemimpin juga harus tunjukkan sikap dalam caranya, tidak bikin-bikin acara, tidak perangkat-perangkat bergerombolan, itu juga panutan. Karena masyarakat melihat pemimpin. Iya, setuju. Jadi bahasa masyarakat orang Ambon ini begini. Katong di rumah keluar, dong bos-bos keluar berangkat berengke-rengke. Lalu pulang dong kita katong surat atau dong suruh mandiri. Apakah nama mandiri apa? Mandi sendiri Bu. Karantina mandiri. Nah, lah masyarakat tanya, lah dong pulang dari Jakarta perengke-rengke itu dong karantina ke Inilah yang kita tangkap yang Presiden maksud itu, bahwa pemimpin juga harus tunjukkan sikap. Jangan menuntut masyarakat. Bagaimana katong bilang anak buah jangan keluar rumah ya, ini bahaya. Sedangkan katong sendiri berjalan keluar. Akhirnya macam protokol COVID, protokol kesehatan COVID harus karantina mandiri, dari daerah merah harus diperiksa. Itu mau tanya di Ambon ada yang dong pulang balik Jakarta hampir tiap minggu ada dong masuk karantina katanya. Ternyata masuk di kantor. Jadi persoalannya di situ, Bung Reza, Bung Roy, menurut beta. Siap. Mungkin Bung Roy pengamatan lain. Bung Roy silakan.
Ya, dari percakapan, kemudian dari berita, informasi yang ketong dapat ini menggambarkan jadi situasi yang terjadi di Ambon sekarang dengan informasi-informasi terkini, kemudian ada angka kematian juga. Ini sebenarnya menunjukkan wajah boroknya pemerintah dalam penata layanan publik, pelayanan publik yang harusnya dilakukan pemerintah itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah pemerintah sepertinya mereka tidak memahami fungsi tugasnya itu pelayanan publik dengan baik, sehingga satu pelaksanaan biasanya dalam hal-hal seperti begini ada juklaknya, kemudian ada juknis, yang terakhir itu kan ada protap. Nah, yang beta heran itu aparatur sipil yang bertugas untuk menangani COVID ini seolah-olah sampai tidak mengerti fungsi tupoksi tugasnya dengan baik, punya pemahaman yang baik tentang COVID, lalu punya pemahaman yang baik tentang bahaya COVID itu sendiri, lalu bagaimana tindakan preventif. Nah, tindakan preventif ini juga tergantung kepada penguasa sendiri di situ, dalam hal ini ya Pak Wali yang dalam pelayanan publiknya kalau 1 minggu, rentan waktu 1 minggu jeda antara PSBB yang lama ke PSBB yang baru, jadi ada 1 minggu, itu kan sudah peluang yang cukup besar. Nah, ini kendala di sini, sehingga beta kutip salah satu ayat dari kitab Amsal itu, kalau saya salah dia Amsal 29 ayat 12. Amsal 29 ayat 12 dia bilang, kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, maka semua pegawainya menjadi fasik. Nah, jadi sudah kepala suseng batul, akhirnya anak buah yang turun ke bawah suseng batul, kesimpang siuran penata layanan publik dengan baik. Beta kemarin sempat menulis juga di status Facebook ini beta, karena beta lihat banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Omnibus Law perwakilan Maluku. Itu dalam hal ini mereka buta hati dan buta mata nurani juga untuk melihat bagaimana pelayanan publik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Justru di tengah pelayanan publik sebagai yang tidak berjalan, harus ada koreksi kepada pemerintah ini. Tapi ombudsmannya tidak punya tugas, hanya orang yang melakukan koreksi kepada pemerintah dengan baik. Menurut beta dari data yang beta lihat yang ada di media sosial, media massa, dan yang Bu Resa kirim tadi, itu cukup miris, ya, cukup miris. Jadi konsistensi pemerintah sendiri dipertanyakan. Apa penanganan COVID, makanya malam hari ini katong bikin tagline bahwa apakah Ambon sudah bebas dari COVID? Ternyata tidak. Dan ada misinformasi ini bisa dilakukan akibat ketidaktahuan. Yang kedua, dengan sengaja. Kenapa tingkat kesembuhan saja yang diberitakan, tingkat kesembuhan itu apakah dia terpapar COVID ataukah tidak, ini kan bisa. Kemudian angka yang meninggal itu tidak dipublikasikan. Kalau pakai yang tadi skala tadi yang Bu Novi bilang, maka sebenarnya pemerintah lokal belum berhasil untuk menangani COVID itu sendiri keseriusan. Bagaimana juga petugas-petugas di lapangan, protapnya tidak berjalan dengan baik seperti yang bilang. Jadi COVID itu bukan di lalu lintas yang diurus, jalan ramenya jalan, tapi kepada kerumunan. Nah, kerumunan ada pembatasan sosial. Ya, kalau pembatasan sosial berskala besar dilakukan, harusnya dipecah itu kerumunan bagaimana, tapi justru lalu lintasnya yang diatur. Nah, kan lucu. Lalu lintas yang diatur sementara kerumunan tidak diatur. Ini kan jadi katong yang lihat orang syuting di streaming Ambon sudah bebas dari COVID. Waduh, saya bilang hebat sekali. Nah, jadi itu sih menurut beta, pemerintah harus lebih serius lagi untuk memperhatikan pegawai-pegawai. Jadi dorang anggap seperti COVID ini main-main.
main-main keseriusan. Yang kedua, tidak ada itikat baik dari pemerintah. Contoh, jadi laki-laki bos besar, kalau dia senang mau pergi Jakarta, dia pergi Jakarta saja, dia balik, atau petugas balik dong seng karantina diri dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, maka pegawainya fasik. Itu ayat Amsal yang bilang sendiri. Nah, jadi lewat situasi begini jadi pertanyaan, Ambon bebas, sudahkah Ambon bebas dari COVID? Ternyata belum bebas dari COVID. Yang lucunya, durasi jedah antara PSBB yang lama ke PSBB yang baru harus tunggu wali kota kasih keluar pernyataan baru. Itu kan sesuatu yang pelayanan publik yang bagi beta lucu aja. Dorang sepertinya penyakitnya beneran, tapi cara penanganannya main-main kayak enggolari begitu. Jadi pelayanan publik kepada masyarakat itu tidak dilakukan dengan baik. Ingat Bapak, tahun depan sudah habis masa jabatan, itu tanggung jawab hukum tabur tua itu banyak tuh. Jadi tolong dipikirkan dengan baik-baik. Tanggung jawab pemerintahan, Bapak bertanggung jawab bukan kepada rakyat, tapi kepada Tuang Allah. Nah, itu untuk penanganan Maluku ini dengan baik ke depan. Beta itu dari beta kali Bu Novi yang beta amati sekilas begitu, Bu Novi, Bu Resa. Iya. Bu Roy, Bu Resa? Iya, beta dengar dulu ya. Iya, beta ngomong saya, tapi beta sing lihat visualnya ya, barang. Iya, silakan. Silakan. Lanjut. Ya, beta pantau Bu Roy omongan. Jadi memang itu ada apa nama yang tadi beta bilang, entah sengaja atau tidak, entah skenario atau tidak, tapi informasi yang dipublisir tidak totalitas, tidak menyeluruh. Ya. Nah, dia terkesan hanya apa nama mau mengangkat keberhasilan atau membanggakan kesuksesan, padahal kondisinya kan tidak begitu, tidak seperti yang dipublisir selama ini. Karena meskipun beta ini latar belakangnya seorang jurnalis, tetapi beta merasa bahwa pemberitaan di media kebanyakan sembuh. Nah, yang terjangkit baru itu jarang sudah mulai kurang diekspos. Terutama lagi yang mati bertambah, kurang diekspos. Nah, untuk data terkini yang dirilis oleh Satgas Provinsi kan, untuk Provinsi Maluku itu bertambah 2, sudah 60 sekarang mati. 60 mati. Ya, mati. Kemudian data sebaran itu nyaris semua merah dari 11 kabupaten kota dengan kondisi terparah tetap terbanyak, baik jumlah mati maupun jumlah pasien, itu tetap Kota Ambon leadernya. Ya. Nah, ini yang kita bilang bahwa kalau Ambon tetap masih sulit dikendalikan dalam tingkat kematian maupun tingkat pasien baru, sedangkan Ambon ini sebagai barometer keluar masuk dari 11 kabupaten kota, otomatis orang mau ke Jawa perjalanan dinas maupun dan lain-lain lewat Ambon. Pulang juga lewat Ambon, nanti baru pulang ke Buru, pulang ke Seram, pulang ke Maluku Tenggara, semua lewat sini. Jadi mestinya penegakan disiplin protokol kesehatan ini tidak ansih dilakukan pada jalan-jalan raya utama Kota Ambon. Harus dilakukan pada pintu-pintu masuk, baik laut maupun darat, dan pintu-pintu keluar, masuk keluar.
juga pada wilayah-wilayah kerumunan, misalnya lapangan, terminal, pasar, dan gedung-gedung pertemuan acara. Ya. Itu yang maksud kita bahwa kalau sudah Satgas ketat di jalan raya, harus juga ketat pada tempat-tempat sarana yang tadi kita bilang. Sebab di situ pusatnya, bukan di di jalan raya. Nah, yang tadi Bung Roy bilang itu, akhirnya kita berpikir begini, bahwa ada kesalahpahaman tentang konsep singkatan PSBB ini, bahwa yang tadi Bung Roy sampaikan dan beta sependapat bahwa ini kan pembatasan sosial berskala besar, meskipun nanti tambah kata transisinya di belakang. Pembatasan sosial itu bukan pembatasan menghalangi mobilisasi transportasi dan menghalangi perjalanan orang doang, tetapi pembatasan sosial artinya pembatasan seluruh kegiatan yang bertumpuk pada kerumunan. Nah, itu aturannya kan sudah jelas. Nah, pembatasan sosial ini juga termasuk pada pembatasan acara-acara pemerintah, bukan acara masyarakat. Semua itu maksudnya. Jadi jangan hanya salahkan masyarakat atau salahkan penduduk, atau sering disampaikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat pakai masker sudah mulai naik, masyarakat sudah mulai sadar. Aparatur juga sadar enggak? Sadar dalam arti bikin acara. Itu maksudnya. Jadi namakan pembatasan sosial berskala besar di seluruh komponen, bukan masyarakat. Aduh, mau masyarakat ke, mau TNI Polri ke, mau pemerintah ke, semua harus dibatasi. Jadi Bu Novi, dalam penerapan PSBB ini ada konsep tebang pilih juga ya, artinya tebang pilih. Kalau aparat ada pejabat dia jalan saja, yang masyarakat biasa dituntut untuk mentaati PSBB itu dengan ini. Tapi kalau pemerintah, pejabat oke-oke aja, dia bisa langgar begitu. Semestinya kan tidak boleh begitu, tetapi yang terpantau terkadang begitu. Sekarang begitu. Iya. Lalu dalam pembatasan sosial PSBB ini, apakah tidak ada sanksi begitu atau efek jera dari penerapan itu sendiri, Bu Novi? Belakangan sudah ada yang sudah disidangkan, ada yang sudah disidangkan dalam penegakan disiplin ya. Misalnya ada yang disidangkan karena berkendaraan tidak pakai masker ya, dan lain-lain. Ada juga yang kalau tidak ditindak secara hukum, ada juga yang ditindak secara sosial, misalnya push up atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, begitu-begitu. Tetapi itu dilakukan umumnya di jalan raya utama, tidak di pusat tumpukan masyarakat, pusat kerumunan. Itu persoalannya, Bu. Iya. Tidak di acara-acara ramai. Ini yang agak keliru di situ. Nah, kemarin dalam pantauan media sosial itu juga ada yang streaming, itu ada pejabat yang tertangkap tidak memakai masker, lalu keluar, kalau nggak salah ada yang disuruh push up juga, yang terekam oleh warga dalam video-video amatir yang beredar di Facebook streaming. Artinya tingkat kesadaran pejabat ASN untuk menjadi teladan kepada masyarakat itu ya tidak ada sama sekali. Ya. Jadi begini, Bu. Artinya untuk Ambon. Dalam 2 minggu terakhir ini ada 4 atau 5 yang meninggal. Untuk Ambon dalam 2 minggu terakhir. 4 kalau saya tidak salah ingat. Itu rilis dari RS Rumah Sakit, Bu Novi?
Itu dari data rumah sakit maupun data yang masuk di Satgas. Ya. Ya. Dari 4 itu yang meninggal, 2 PNS. Ya, betul. Nah, 2 PNS. 1 PNS pemerintah kota, 1 PNS dinas provinsi, dinas PU provinsi. Ya. Ya. Nah, ya. Ini kan artinya dari 2 yang meninggal dalam perkembangan terakhir dari 4 ini kan 50-50, 2 masyarakat, 2 PNS. Ya. Ya. Itu berarti tingkat rentan juga terjadi di wilayah PNS. Ya. Sangat. Dan sangat. besar kemungkinan juga PNS yang tidak mentaati protokol kesehatan dengan baik, mereka bisa saja menjadi indung COVID ini, tapi belum terdeteksi mereka. Bisa saja kemungkinan. Ya. Kita punya salah satu pejabat meninggal 2 minggu lalu. Setelah pemakaman kan di swab itu bidangnya. Keluarga semua. Ya, ada positif akhirnya. Iya. Berarti klaster baru dalam tanda kutip bisa diduga klaster baru ini paling banyak kerentanannya itu di tingkat ASN kota maupun provinsi. Cuman mungkin saat ini kekebalan tubuhnya mereka masih oke saja lah, tapi belum sampai gejala, mereka masih oke nih. Bolong goyang kakak Enda. Baru ini artinya yang secara resmi, secara kelembagaan itu kan itu semua orang di Ambon juga sudah tahu, sudah diekspos. Kantor gubernur, kantor wali kota, kantor DPRD provinsi, kantor Balai POM, RSU Ambon, RSU Tulehu. Itu semua klaster-klaster besar di situ. Iya. PP. Nah, ini yang beta bilang itu PSBB ini dia berlaku secara menyeluruh, semua komponen, bukan berlaku kepada masyarakat. Iya. Berlaku juga kepada TNI Polri, berlaku juga kepada PNS, pegawai swasta, pengusaha, semua protokol kesehatan diberlakukan, tidak ada pengecualian. Nah, akibat pengecualian yang longgar ini akhirnya timbul klaster-klaster baru. Karena apa? Masyarakat yang datang dan keluar masuk karantina. Kadang-kadang yang bos-bos yang karantina. Rombongan berengke-rengke yang karantina. Istilah Ambon yang ngetop belakangan ini, siapa mau help? Iya, siapa mau help itu luar biasa. Nanti infus masuk di tangan, langsung masuk di hidup dulu, baru baterai Tuhan pun nama. Aduh. Itu makanya data terakhir kematian yang beta bilang itu saja sudah menunjukkan bahwa dalam 2 minggu terakhir ini Kota Ambon sumbang 4 atau 5 kematian. Iya. Pasien COVID. Nah, dari 4 yang tercatat yang beta klasifikasikan, 2 masyarakat, 2 PNS, berarti 50-50 berimbang. Iya. Oleh karena itu menegakkan disiplin protokol kesehatan, jangan difokus saja ke masyarakat, difokus juga kepada internal lembaga pemerintah. Nah, salah satunya caranya juga bisa mengurangi perjalanan dinas, mengurangi pertemuan rapat-rapat. Kan bisa. Orang presiden aja bisa virtual, presiden bisa rapat dengan Zoom. Iya. Ini persoalan yang terjadi di Ambon. Apa mau bikin hotel? Apa mau bikin gedung? Apa mau di Jakarta? Nah, presiden. Soalnya kalau pakai Zoom, Bu Novi, itu saya nggak ada uang jalan. Pakai Zoom kan saya nggak ada uang jalan. Bu Reza ketawa terus .
Iya, beta, Soalnya beta ketawa saja karena keton tahu toh kalau perjalanan itu kan akan punya biaya-biaya itu kan ada tuh lumayan, uang transport, uang tinggal, uang makan, tuh uang saku lai, tuh kan banyak. Jadi kalau cuma lewat Zoom kan uang apa terlalu, uang pulsa itu kan kecil dibanding mau makan yang besar toh. Jadi bikin saja, bikin diri kok mau suka saja. Ya beta ketawa tuh karena gitu Bu, karena gini macam Bu Novi tadi bilang orang lebih banyak suka periksa di tengah jalan, toh karena gini Bu, periksa di tengah jalan itu coba Bu lihat waktu dong bikin operasi, maaf kalau beta salah, tapi berapa kali beta lewat pas ada operasi, itu ada orang yang syuting pakai kamera ketika dong operasi, toh coba habis operasi masyarakat syuting, ada orang lewat dengan pakai masker kasih, mana sampai pasti. Jadi operasi itu dalam indikasi beta kalau cuma for syuting gitu, itu mau lapor ke mana Bu? Lapor ke pusat kah? Lapor ke mana kah? Bila memang ada operasi. Nah, operasi abal-abal Bu. Kalau cuma for begitu saja kan, yang macam Novi bilang cuma di tengah jalan saja, jam tertentu saja, bayar dari 2 jam lah. Lalu operasi begitu tuh kan biasanya ada kan biaya lah Bu. Kasihan teman-teman yang di jalan, kali belum saya dapat, tapi yang lain-lain itu kan ada biaya operasinya. Aduh, jadi ketemu apa Bu? Pulau Jawa. Penanganan PSBB ini di Ambon ini karena ini berbicara tentang masyarakat kota dan pelayanan publik, yang beta amati mungkin Bu Resa, Bu Novi yang tinggal di Ambon lebih paham. Itu beta lihat saya ada maksudnya ke rapat-rapat maksudnya dalam kaitan muspida, dalam maksudnya ada dengan Polres, Polda dengan TNI itu apa sengaja ya untuk penanganan PSBB ini sehingga ada dampak lebih tegas sedikit lah gitu. Apa cuman mengandalkan Satpol P3 saja. Satpol P3 itu kan kalau ada Perda baru dia pun hak di situ dia maju. Kalau yang PSBB ini dia pengurusan apa per maju-maju di situ. Ya Bu Novi, siapa mau help? Siapa mau help? Bu Novi fungsinya lah hilang. Jadi gitu Bu Roy, ya. Ketong lihat kenyataannya, di kenyataannya itu sangat signifikan Bu, maksudnya apa yang terjadi dengan apa yang dalam kapasitas mengupayakan untuk halal. Bu Nov? Ya, Bu Nov tadi ada suara. Iya. Jadi dalam kapasitas gitu itu sudah sangat menurut beta rentan Bu, karena orang memberikan macam tadi operasi gugus tugas di jalan, itu kan sifatnya tidak setiap saat, insidentil saja. Jadi kalau yang gitu-gitu terjadi berarti perlakuannya ya masyarakat ini kan juga tahu. Kadang-kadang kalau dia mau sing disiplin ya dia bikin ikut dia pun suka mau saja. Ya, jadi waktu jam itu dong saya pakai atau dong lewat dong pakai, habis itu dong saya pakai lagi. Kan macam beta turun berapa kali atau mau berapa orang di titik tertentu dosen pakai masker, tapi ketika ada di titik tertentu pakai. Jadi ini kan macam beta pi belanja, ada petugas atau orang yang di kasir, kondisi beta tahu itu kelihatan seperti flu. Seperti flu, layani di kasir, tapi masker taruh di leher di bawah begini. Aduh, pakai baik-baik. Maksudnya ale layani orang, ale ada bebatu-bebatu, ada seperti baringos begini-begini lalu bersih. Tapi masker pakai di bawah. Beta kasih tahu pakai masker yang betul. Nah, itu saja menunjukkan tidak disiplin. Betul. Katong semua pakai masker. Jadi saya bisa bilang kata ale saja yang susah, beta juga susah memang. Tapi katong saling jaga dalam kesusahan, katong lain saling jaga dan tidak saling menularkan gitu atau membuat yang lain lebih susah. Jadi ini memang tingkat disiplin dan pemahaman masyarakat. Nah, kalau masyarakat disalahkan, beta kira itu juga tidak betul Bu. Karena menurut beta, dong bilang yang kurang disiplin itu masyarakat. Pemerintah yang jadi contoh tidak disiplin.
Nah, ya. Jadi ada hal-hal yang macam tadi Bu Novi bilang, ya kalau yang perlu berangkat ya saya bisa berangkat. Presiden saja pakai Zoom kok pertemuan dengan orang di luar wilayah yang di mana dia berada, kan gitu. Jadi kalau itu semua diperlakukan dengan demikian, ya masyarakat juga harus belajar gitu. Karena pokok masalahnya itu adalah orang yang sabar hati, ya. Lalu bikin banyak kebijakan-kebijakan yang ikut suka pun mau sendiri. Tahu boy kan? Jadi dan takut tegas takut melaksanakan disiplin yang ketat kepada masyarakat. Nah, ini kan cari muka sebenarnya. Iya, ini kan bentuk sebenarnya dalam pelayanan publik, bentuk ketakutan untuk tidak menjadi populis sebenarnya, Bu. Iya. Ya. Jadi pelayanan publik ada pemimpin publik yang dia takut keputusannya dia, pilihannya dia, nanti dia tidak populis lagi. Sebenarnya bukan populisnya harusnya yang diambil untuk kebaikan masyarakat di situ. Nah, yang kita lihat ini kan gaya di informasi gambar yang tadi Bu kasih lalu kita taruh di PowerPoint ini kan sebenarnya sama yang tadi Bu Novi bilang itu kan ada misinformasi. Nah, karena misinformasi itulah akhirnya jadi orang percaya, masyarakat percaya kepada kebenaran yang kepada fake news. Ya, sebenarnya berita palsu, berita hoax yang pemerintah sendiri juga buat, artinya mendingan berita yang tidak benar dan benar daripada sedikit benar, itu yang merusak sebenarnya. Nah, harusnya dibikin keseimbangan lah. Jadi kalau ada yang sembuh, ada yang mati juga. Nah, itu jadi artinya ada keseimbangan. Yang mati kemarin 4 atau itu dengan 50 ya skala perbandingannya jauh sekali. Nah, ini menandakan bahwa Ambon sendiri belum sampai saat ini belum bisa bebas dari COVID. Dan salah satu pemicunya juga adalah ya bentuk pelayanan publik yang semrawut. Yang kedua adalah attitude dan habit para pemimpin yang ada di sana untuk bagaimana dengan PNS untuk menunjukkan teladan yang baik, yang benar. Nah, akhirnya ya begitu berujung kepada COVID yang tak kunjung selesai ya. Malam Bu Novi masih dengar? Masih dengar bisa dengar Duta. Siapa dengar jelas? Dengar. Nah, ini kita masuk kepada hal yang berikut. Ini Ambon, pertanyaannya Ambon belum bebas dari COVID. COVID masih terus berjalan artinya ada di Ambon. Yang kedua, ini kan sudah bulan Desember ini sudah hampir 1 tahun ya, 1 tahun lah. Sisa berapa bulan itu dana bantuan gempa tahun kemarin itu belum dirilis atau sudah dibagikan kepada masyarakat. Ini ada Ibu Debra Here bilang sudah dapat bantuan bansos. Nah, berdasarkan informasi yang keton dapat dari Kompas bahwa sudah dibagi-bagi langsung kepada masyarakat ke rekeningnya. Jadi ada yang dibilang 5, ada yang dapat 50, ada yang dapat 30 tergantung berat ringan kerusakan, dan ada yang dapat 10. Maksudnya dalam pengertian mereka sudah dapat, itu menjadi haknya mereka. Tapi apakah benar-benar masyarakat yang benar-benar korban dari gempa itu dapat hal itu atau tidak? Apa mungkin ada Bu Novi dapat informasi atau hal yang bisa disampaikan? Halo. Ya, lanjut Bu Novi. Halo. Ya, dengar Bu. Ya, silakan Bu Novi. Nah, kalau
Bu Novi. Dan yang berikut itu juga dana bantuan sosial korban gempa itu kenapa sampai harus ditaruh di bank? Halo. Bang Beni, ya Bu Novi, ketua dengar. Oke, lanjut, silakan Bu. Lanjut Bu Novi. Ya, Bu Novi. Ya, nah itu masuk Bu, bisa keton dengan buku suara, lanjut. Halo. Kendala. Ya, keton dengan buku suara, event audio is okay, Bu. Silakan. Nah, Bu Resa itu dana korban gempa yang miliaran itu kok bisanya 1 sampai bisa ditaruh di bank. Nah, yang lucunya itu ditaruh di bank yang sedang bermasalah. Bank yang notabene bermasalah, dan itu masalah heboh, masalah besar di Ambon waktu itu. Kenapa bisa sampai itu pertanyaannya? Sementara lucunya itu kan pemerintah kota, seperti yang Bu bilang tadi, ada Pemprov, ada kabupaten, kota itu punya bank pembangunan daerah Maluku. Nah, alasannya kalau taruh di bank BNI masa katanya nggak ada bunga. Memangnya bank pribadi nggak ada bunga? Kalau taruh di bank BPDM memang nggak ada bunga, karena itu modalnya kaptifannya dari punya modal pemerintah. Kalau taruh di BNI memang siapa yang mau ngatur BNI kecuali kong kali kong lah. Itu bunganya besar. Nah, kalau seseorang menabung uang dengan nominal yang besar itu dia nanti dapat skala prioritas di situ, nominalnya besar, bunganya besar. Pertanyaannya, selama kurun waktu 1 tahun masa sih nggak ada bunga? Yang kedua, kenapa taruh di bank bermasalah? Nah, ini kan, dan waktu 1 tahun itu haknya orang untuk dapat bantuan sosial berdasarkan amanah Undang-Undang 32 juga yang mengatur hibah dana bantuan bansos itu sampai 1 tahun itu durasi yang cukup lama. Rekor juga, termasuk rekor korban gempa bumi di Indonesia ini yang 1 tahun baru dapat dia punya hak. Itu lucu sekali bagi beta. Dan entengnya langsung dibilang di koran bahwa sudah dikasih, langsung transfer ke rekening masing-masing. Hebat sekali juga. Maksudnya bagi beta itu hebat juga dalam pengertian berarti dong punya pelayanan publik paling hebat kalau langsung sudah transfer ke bank masing-masing. Hebat. Berarti pelaksanaannya, juklak, juknisnya memang mantap. Beta acung jempol. Tapi iya, kalau beta acung jempol dong hebat. Wah, mantap. Ini berarti pakai tenaga dalam dong nih. Nah, tapi kalau pada realita dan kenyataannya belum. Itu pertanyaannya. Fadis, dana gempa ini kemana? Buat apa ditahan dana gempa itu? Ada kepentingan apa? Dana gempa itu tolong dikasih, orang punya hak, masyarakat punya hak. Dan lucunya mereka itu bilang yang kemarin ada salah atur, salah data dan lain. Yang buat data orang sendiri, baru orang sendiri yang bilang salah data. Ini kan sesuatu yang lucu, ngelesnya bohongnya kurang pintar sebenarnya. Nah, dong harus belajar parlente yang baik, belajar parlente yang bagus supaya kalau parlente itu orang protes. Dong parlente parlente itu orang tahu. Nah, jadi ini memang luar biasa. Ya, jadi COVID sutumbu ambong, kiri kanan, baru orang yang kena gempa, aduh sio. Jadi pertama gempa, karena gempa tunggu dong, lalu COVID sarut dong, sio tete manis. Penderitaan di atas penderitaan. Nah, lalu bos yang di atas nih, yang duduk goyang-goyang kaki, masuk keluar Ambon, Jakarta Ambon, tanpa karantina ini, aduh. Bagaimana bos? Ya, takut tuang ngalah keseng, ingat tuang ngalah keseng. Nah, ini. Ya. Bos bikin langgar Taurat sekali. Iya. Iya. Ya, bagaimana Bu? Jadi Boy. Jadi Boy, beta semoga Bu Novi bisa kembali online gitu, kembali tersambung supaya ada informasi apa, karena Bu Novi pasti ada informasi yang lain yang terkait dengan dana bantuan ini. Ya, beta sendiri pribadi, beta sih punya informasi terkait dana bantuan itu, karena 1-2 bulan yang lalu pasti 1 bulan lalu saya nggak ada kejelasan, betul?
Yang dipertanyakan seperti tadi Boy tanya itu sebetulnya, ya. Satu, kenapa taruh di bank bermasalah? Nah, itu walau-walam Bu, walau-walam, karena taruh di bank bermasalah, padahal notabene Bank Maluku itu, Bank Maluku itu pemerintah kota termasuk pemilik saham di Bank Maluku. Ya. Kenapa saya taruh di BPDM? Ya, alasan bisa 1001 macam alasan Bu. Orang kalau mau melakukan sesuatu, pasti dong siapkan segala 1001 macam alasan. Tapi motivasi yang paling real di hati nurani yang paling dalam pasti saya kasih tahu. Betul? Pasti saya kasih tahu. Dan yang saya kasih tahu itu jangan anggap masyarakat bodoh. Masyarakat tahu kenapa taruh di bank bermasalah itu. Toh, ada relasi apa dengan bank bermasalah itu? Ada janji-janji apa? Ada koneksivitas apa di situ? Toh, kalau mau taruh di bank swasta, ada 1001 macam bank di Ambon toh, bukan cuma bank itu. Kenapa saya bank lain? Toh, kenapa pilih bank itu? Ya, jawab sendirilah. Toh, karena yang tahu tuh bukan cuma, rasanya yang tahu tuh bukan cuma diri sendiri. Nov? Ya. Ya, Ali suara nih. Mari lanjutkan, beta punya Demboy punya soal bantuan. Beta sebelum Bu Novi masuk. Jadi itu kemarin itu ada berita juga yang dimuat di Spektrum tentang uang hak korban gempa. Yang lucunya langsung dalam kurun waktu 1 hari atau berapa jam itu berita di Spektrum itu langsung diturunkan. Nah, harusnya wartawan itu yang boleh takut dia punya kemandirian. Jadi dia punya kemandirian situ, dia boleh takut dengan ininya pemerintah. Pemerintah dia punya hak ingkar, jawab, hak publik untuk dia bisa menjawab itu. Nah, tiba-tiba berita itu sudah hilang. Apakah ini ada tekanan kalau ada tekanan itu secara verbal atau apa, atau ancaman atau apa terhadap kebebasan berpendapat pers. Nah, koran Spektrum minta maaf, wartawan yang tulis itu lalu dia kasih turun berita penakut. Harusnya ada hak ingkar. Hak ingkar itu undang-undang pers sudah atur kok, kebebasan kok. Nah, itu aja. Silakan Novi. Nov. Bu Novi. Iya, sinyal di Ambon ini. Hegemoni Telkomsel harus dibatasi nih, Bos. Iya, sehingga provider lain bisa juga bersaing secara sehat di Ambon. Ada buffering lagi. Oke, Bu Resa. Bu Nov. Bu Resa dengar, Bu Resa? Bu Resa? Ya, ini hal yang tidak lazim atau kita sebut sebuah anomali. Nah, berita itu ada hak ingkar, ada hak jawab, hak tanya jawab yang harus diberikan wartawan. Kok tiba-tiba beritanya hilang begitu? Apakah ada ancaman dari Pemko terhadap berita itu? Nah, silakan. Ya, ini dua kakak ini belum masuk, ini lagi buffering kali sinyal ya mereka. Oke, saya sapa dulu teman-teman. Selamat malam, Ibu Debra. Terima kasih sudah dapat bansos. Puji Tuhan sudah dapat bansos. Apakah merata bansosnya didapat, Bu? Ibu tipe yang mana? Menengah, kerusakannya, atau yang parah sekali? Bu Resa masih dengar? Bu, oke. Ya. Baru tersambung, Bu. Tadi yang ada suara sama sekali, Bu. Oke, ya ini beta baca teman-teman yang komen di streaming malam ini yang berikutnya. Ya. Bu Modi, selamat malam ya. Tuhan memberkati. Iya. Jadi itu Bu, menurut beta itu anomali. Ada kebebasan pers, kebebasan berpendapat, itu ada hak ingkar,
Nah, kalau pemerintah atau dalam hal ini kepala daerah atau kepala pemerintahan kota keberatan terhadap berita yang dibuat, ya bisa mengajukan hak ingkar kepada wartawan, bikin konferensi pers, hak tanya jawab di situ. Nah, jangan membredel tulisan dengan ancaman. Ini sudah main gaya ala Soeharto aja, ini mengancam-ancam. Wartawan itu independen, dia tidak tunduk kepada siapapun. Nah, ini langsung koran itu, wartawan yang kasih naik koran itu dan redakturnya kemungkinan ditelepon itu, makanya akhirnya beritanya disuspend itu. Ya, beritanya disuspend, beritanya dihilang. Ya, bagi berita dan redaktur berita, kita mau bilang kalian penakut, sudah ada undang-undang yang mengatur kebebasan pers, kebebasan berpendapat, tidak tunduk kepada siapapun. Ada undang-undang yang mengatur untuk hak tanya jawab, ada hak ingkar di situ. Kenapa takut? Dengan ancaman. Nah, ancaman itu pun bisa dipidanakan, ancaman verbal, non verbal. Kalaupun ancaman itu datang dari pemimpin yang ada di sana, langsung berikan berita laporan. Tidak boleh siapapun ancam orang. Ini negara hukum. Iya. Ya, silakan Bu Reza. Ya. Jadi Boy, kalau beta lihatnya itu di take down, Bu, bukan suspend, Bu. Jadi iya, di take down. Kalau suspend itu ya, kalau suspend itu berarti ada di situ tulis hoax atau apa, itu suspend, peringatan, itu kan Facebook dan segala macam. Tapi itu take down. Kalau take down itu berarti take down itu berarti ada tekanan seperti Boy bilang, bisa ada tekanan. Atau juga bisa hal yang sebaliknya, Bu. Bisa. Jadi beta pribadi saya mencurigai. Tapi yang begini-begini tuh mestinya surat kabar yang bersangkutan harus publish, karena dia sudah mempublish sebuah informasi itu, dia publish lagi bahwa beta mendapat tekanan. Kalau dia betul-betul dapat tekanan, beta mendapat ancaman. Nah, harus berani begitu supaya dengan demikian tidak menimbulkan unsur kecurigaan. Kenapa saya diam? Kenapa take down? Kenapa take down? Nah, kenapa take down? Kenapa take down? Toh itu kan menimbulkan dua sisi mata uang, Bu. Toh bisa A bisa B. Toh jadi tidak jelas. Nah, tidak jelas. Dan sampai sekarang tidak ada klarifikasi itu kenapa gitu. Karena kalau di take down berdasarkan ancaman ya tinggal lapor polisi toh bahwa beta dapat ancaman toh. Apalagi Ali punya bukti yang cukup kuat gitu. Bukti kuat gitu. Nah, kenapa sih yang berani? Nah, jadi beta terlepas dari undang-undang pers dan segala macam yang lain, Bu, toh beta pribadi tantang sebenarnya. Saya pun hati nurani di mana. Jangan saya ancam-ancam orang yang tulisan lalu kemudian saya sendiri kasih turun karena ada hal-hal tertentu gitu. Jangan takut yang begitu-gitu. Kalau kebenaran berdiri atas kebenaran betul-betul, jangan bermain-bermain yang kebenaran di daerah abu-abu. Nah, hanya untuk kepentingan sesaat. Beta takutnya sampai anak buah kah, anak mantu kah, anak bongso kah, anak mas jamu kah, Pak? Kita ketawa saja, Bu. Iya. Ketawa saja. Atau yang mengerti hendaklah dia mengerti, yang tidak mengerti hendaklah dia tetap tidak mengerti, atau jadi nau-nau saja atau pura-pura nau-nau saja. Nah, itu kan lebih gampang, Bu. Orang selalu menggampangkan masalah, ya. Tidak berani berdiri atas nama kebenaran. Ya, selalu abu-abu. Apalagi menurut beta kalau cuma kasih naik berita cuma hanya for kamuflase, beta pakai istilah itu, hanya for kamuflase kepentingan, janganlah masyarakat itu betul-betul korban, ya toh. Kalau ale kasna itu cuma untuk kamuflase, lalu kemudian ada hal-hal tertentu di belakang dan ale tidak bisa mengklarifikasikan kenapa take down, ya tuang ala nanti turut campur tangan yang ale punya hal-hal, termasuk yang orang yang bikin hal itu juga, ya. Beta cuma hanya bisa begitu, karena ini masyarakat banyak penghal, Bu. Semoga ini kan Bu Novi yang tahu ada di mana. Beta harap semoga bantuan itu sudah seperti Bu Debra bilang tadi, semoga sudah turun, Bu. Semoga sudah turun, sudah tercapai. Tapi kalau berdasarkan percakapan tadi offline yang Bu Novi, ya, kalau berdasarkan percakapan offline dengan Bu Novi, terindikasi belum sepenuhnya atau belum bagaimana, itu nanti Bu Novi bisa menjelaskan berdasarkan database yang Bu Novi punya, supaya dia punya
punya data di sini di ini beta itu akurat bu. Ketong saya sekedar bicara bahwa oh mungkin, tahu betul? Saya begitu. Jadi berdasarkan akurat informasi yang Bu Novi punya, supaya itu bisa menjadi sebuah publish informasi yang tepat, yang benar gitu. Betul kira gitu Bu Novi, saya tahu kenapa ada tertahan. Semoga ini bisa lihat. Jadi hal-hal gini ketong akan terus suarakan bro itu, maksudnya sebagai satu suara corong masyarakat yang bisa terus disuarakan. Makanya teman-teman kalau ada informasi apa saja dan itu benar, bisa kontak ketong di Messenger. Tobo itu kasih tahu ada perkembangan informasi ini terkait yang ini dengan itu, supaya ketong bisa cek secara cross check dengan situasi dan kondisi yang real, dan ketong bisa mengupayakan ada suara yang ketong bisa sampaikan. Kita kira peran ketong adalah sebagai peran di tengah-tengah masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap apa yang memang harus disuarakan dan apa yang harus disampaikan gitu. Sebab saya bisa bilang kata semua baik dan baik, tapi kebaikan itu harus disertai dengan kebenaran, Tobo itu, supaya semua yang benar itu menjadi sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan soal baik saja, tapi harus benar. Benar adalah dasar dari segala sesuatu yang harus dikerjakan. Kita kira itu dari beta apa Boy terkait dengan hal ini. Nanti ketemu bisa muncul bagus. Ini dari informasi dari Maluku, dari informasi di fake informasi Maluku ini dari Dedi Ahmadi. Ini bagus sekali, beta baca buat kita. Jadi saudara bisa lihat di informasi grup fake informasi, beta nanti taruh linknya di bawah streaming ini ya supaya dibaca. Jadi dia tulis begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Beta mau tanya dulu, apakah betul bantuan bencana gempa yang punya rumah rusak ringan, sedang dan berat itu berupa uang atau barang bangunan? Tanda tanya. Kemarin itu beta pun mama dan bapak dong ada rapat dengan petugas penanganan bantuan gempa. Terus dalam rapat ada petugas dari penanganan bantuan bilang ada pencairan nanti, katong petugas penanganan bantuan ini kawal katong pung mama dan bapak pi di bank untuk pencairan uang. Setelah katong pung mama dan katong pung bapak su cair uang, terus uang yang su cair itu mau serahkan pardong petugas penanganan serahkan uang itu yang ambil di bank itu serahkan kepada petugas penanganan bantuan bencana. Par nanti dong yang sendiri mau belanja bahan material bangunan. Lalu dong suruh ketemu mama dengan ketemu bapak itu buat nota belanja kebutuhan barang bangunan material untuk serahkan par dong supaya dong nanti yang belanja sendiri dengan uang gempa rumah yang tadi ketemu mama dan bapak itu cair. Nah, ada akal ketong rekening atas nama ketong tuh uang yang ketong punya mau kasih per kamu belanja materi. Nah ini yang ditanya kacau. Malam Bu Novi. Nah Bu Novi ini ada informasi baru dari Facebook informasi Maluku. Jadi ada petugas dong su cair kepeng, tapi dalam rapat itu petugas bilang per orang yang rumah rusak, nanti ketong dan kamu sama-sama di bank. Lalu kalau kamu uang su cair, nanti uang yang kamu dapat tuh kamu kasih per katong petugas ini. Jadi petugas yang balik bahan, pardon, nanti tinggal kamu bikin nota saja. Ini ada yang tanya ini di informasi Maluku, nama Dedi Ahmadi, tinggal di Ambon. Nah ini yang para beta tag di bawah ketong pun diskusi malam hari ini supaya orang tahu. Jadi Ibu Debra, informasi yang Ibu bilang itu dapat betul, tapi pelaksanaan teknis di lapangannya bagaimana dengan yang beta baru baca tadi? Mohon Ibu Debra klarifikasi juga. Kalau sudah dapat, apakah benar dapat? Jangan dapat, tapi masih ada campur tangan petugas. Nah itu yang sembai. Halo. Silakan lanjut. Lanjut. Halo, beta hilang pembicaraan lama. Tapi yang beta tempat yang putus soal dana gempa. Ya, jadi begini,
soal dana gempa itu, pernyataan terakhir Pak Wali Kota itu di media yang kita langsung bilang aja di media nasional Kompas ya, di rubrik nasional, yaitu tanggal 11 Agustus. Betul. 11 Agustus. Dana untuk 1.600 sekian orang itu sudah Pemkop cairkan melalui rekening Bank BNI kepada masing-masing warga yang terkena gempa bumi. Nah, tetapi pertanyaannya di dalam publikasi itu bahwa rekening warga itu sudah ditransfer, tapi dananya belum bisa dikeluarkan, masih diblokir oleh bank karena harus dibetulkan administrasi dan dan hal-hal ihwal lainnya. Pertanyaan yang timbul dari berita resmi itu dari mulut wali kota bahwa pertanyaan pertama sudah dicairkan tapi sedang diblokir. Itu artinya apa? Sudah tahu tadi masih blokir ya. Yang bodoh bahasa Indonesia pun juga akan mengerti bahwa dana cair tapi diblokir. Itu artinya belum cair. Iya, artinya belum cair. Yo. Belum bisa pakai. Es batu itu Malele, tidak namanya es batu lagi, sudah nama air es. Jadi kalau belum cair, ya belum cair. Bukan ya. Sudah rekening masing-masing, tapi diblokir. Itu pertanyaan pertama dari berita resmi beliau. Nah, itu berita Kompas tanggal 11 bulan Agustus. Betul, tanggal 11 Agustus. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan koran lokal? Iya, spekulasi online. Kan bahwa antara Pemprov dan Pemkop beda pendapat soal pencairan dana gempa. Ini apa lagi? Ini apa lagi? Antara Agustus sampai sekarang sudah 2 bulan, jalan 3 bulan. Berarti kan belum cair. Ya. Jadi yang sejak pembukaan beta bilang itu, kata pembos-bos ini dong paling suka jual berita lip service. Termasuk COVID juga, lip service banyak. Sebenarnya bukan lip service lagi, berita hoax, Bunov. Kalau dalam klasifikasi wartawan investigasi, berita bohong. Iya. Iya. Klasifikasi wartawan investigasi. Kalau katong bicara tentang dana sudah cair ke rekening masing-masing, 2 minggu lalu tidak ada warga yang terdampak gempa yang koordinatornya mengancam untuk demo. Jadi ya. Ini tipu siapa? Akal main akal sedap. Siapa tipu sapi, Bu? Jadi begini, marilah ketong jujur. Gempa itu dari September tahun lalu. Berarti sudah 1 tahun. Mekanisme pencairannya, pemerintah pusat sudah kirim ke rekening Pemkot. Selanjutnya, Pemkot berbuat sesuai data-data lapangan. Kan ada klasifikasi rusak ringan, berat, sedang, dan berat. Iya, dong pun data sudah ada tuh. Nah, kalau data itu sudah ada, lalu di cross check dengan RT/RW, dengan pembuktian fisik, ya sudah. Angka kepengen tas-tas lah kasih for dong masing-masing. Atau suruh dong antri di Pemkot lah, Pak, kasih akan. Kenapa lagi ada istilah bahwa sudah dicairkan rekening masing-masing, tetapi bank sedang blokir
Karena ada administrasi lainnya yang nanti diatur kemudian. Belum cair. Belum cair. Betul. Itu yang beta kasih pengandaian bahwa beda antara es batu dan air es. Kalau Bung Roy dan Bung Reza kasih beta es batu, nah beta dinginkan atau kasih biar dia meleleh jadilah air es. Itu sudah cair. Dia tidak nama lagi es batu. Dia sudah nama air es. Ya. Nah ini yang terjadi kan masyarakat baru dapat es batu. Belum dapat minum air es. Itu kalau yang terjadi dalam kondisi uang dana ini tuh betul. Artinya begini, ketong ngomong ini berarti bahwa ketong like and dislike atau anti pro kontra tidak, tapi ketong ngomong ini kan juga suara masyarakat. Kalau bilang sudah cari tanggal 11 Agustus itu di berita koran nasional, lalu kenapa 3 minggu lalu para korban mengancam demo? Lalu kemudian minggu lalu ada berita antara Pemprov dan Pemkot beda pendapat soal pencairan dana gempa. Kesimpulannya kan belum cair. Jadi itu yang beta bilang di beta punya status media sosial. Ngomong-ngomong hari-hari belakangan ini kayak beta dapat ingat istilah Orde Baru, harmoko. Hari-hari omong kosong. Hari-hari omong kosong. Kalau saya tukelisasi itu. Iya. Tukelisasi dengan uangisasi. Masyarakat juga kan bingung. Cair tapi sedang diblokir. Penjelasannya apa? Itu satu. Kedua, mohon maaf saja. Bukan bermaksud menjustifikasikan secara negatif ya. Tetapi beta mau bilang, persoalan dana gempa ini membuat beta soal disimpan tanpa bunga dan sumpah pun tidak ada bunga. Tapi beta bicara dengan mantan 2 bankir senior dan bahkan salah satu mantan direktur. Dia bilang begini, Bung Novi, dapat di mana bank itu lembaga perbankan, itu lembaga jasa keuangan. Bukan lembaga keuangan doang, lembaga jasa keuangan. Kalau jasa keuangan berarti ada plus minusnya. Orang mau pinjam uang saja kenal bunga. Apalagi orang mau kasih pinjam uang ke bank. Artinya apalagi orang mau taruh uangnya di kas bank. Bagaimana tidak dapat bunga? Kalau istilah ada pinjam, istilahnya dititipkan atau safety, lah yang beta perbankan senior ini dia bilang yang namanya uang harta berharga titipan itu bukan uang cash, itu barang berharga, bisa emas, bisa sertifikat, bisa surat berharga, itu di safety box. Masa uang puluhan miliar ditaruh di safety box? Ketong pinjam uang, ketong yang pinjam uang di bank, ketong kenal bunga, ya kan? Ya. Apalagi ketong taruh di bank, bank kasih bunga. Tepat. Itu kan jasa keuangan. Iya. Lembaga simpan-simpan begitu. Lah ini beta mau dengar orang yang
taruh uang, kan betul mau dengar mantan direktur bank bilang. Direktur bank lah, orang yang simpan kepeng kan belum pengalaman. Bagaimana bisa kalau mangkali simpan akan tuh 1-2 bulan kak? Ini saya tahu. Mau itu betul atau tidak, asosiasi pikiran orang sehat, orang cerdas, bahwa deposito itu berjangka, ada 3 bulan, ada 6 bulan, ada 1 tahun. Ya. Pertanyaannya, apakah deposito ini 1 tahun baru cair? Kalau kita bicara tentang investigasi mendalam kan, ya. Nah yang terjadi ini kan, coba Bung Reza sama Bung Roy lihat, atau pemirsa yang mendengar kita lihat Kompas tanggal 11 Agustus di online itu. Uang sudah cair, tapi coba baca dalam beritanya, tapi diblokir. Loh, sudah cair kok diblokir? Resmi loh dari wali kota itu. Nah, lalu 2 minggu lalu, 2 atau 3 minggu lalu, para penerima korban gempa ini dengan pihak koordinatornya mengancam untuk dia mau mempertanyakan hak-hak mereka yang sudah 1 tahun. Antara Agustus sampai 2 minggu, 3 minggu lalu, 2 bulan lebih. Kemudian 2 minggu lalu ada berita juga, 1 minggu lalu ada berita juga di halaman utama, Pemprov dan Pemkot beda pendapat soal penyaluran dana gempa. Berarti kan belum salur. Jadi kadang-kadang logika berpikir kita kalau tidak cermat, kita iya-iyakan saja. Padahal antara fakta dan kenyataan, nol. Ini yang orang Jerman atau teori sosiologi bilang das Sowing and das Selling. Itu orang Jerman yang kemarin kalah 6-0 bilang kan? Itu soal. Beta tunggu ale bilang kalimat itu tuh, beta mau tada ale. Tapi apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, dan apa yang terjadi itu beda. Siap. Jadi apa nama, Marinho kalau baca keinginan Bapak Raja akan dengar enak. Marinho baca dengan dalam hati, beta habis baca, beta hancur. Tapi mau bikin bagaimana, Bapak Raja yang suruh. Ya. Marinho baca saja arahannya. Padahal kan masyarakat ini semakin cerdas. Jangankan orang yang sekolah, kuliah, orang yang biasa-biasa saja, tapi dia sekarang dengan model sekarang kan dia cerdas. Dia bisa baca koran, dia bisa baca media sosial, dia bisa baca Mbak Google. Itu yang beta pun maksud. Ya. Jadi ya, Oke, orang bicara, beta bicara belak-belakan ini tanpa tendensius, tapi bicara tentang kontradiktif yang terjadi gitu. Ya. Kontradiktif yang terjadi lalu kita sampaikan. Mungkin dengan penyampaian ini ada perbaikan, ada perubahan, ada apa nama lakas-lakas kasih orang pun hak. Kalaupun sudah kasih hak, dipublikasi secara besar-besaran sesuai fakta, gitu. Ya. Supaya tidak ada tendensius lagi. Kan alangkah buruknya suatu berita kalau tidak dicek. Kalau misalnya ketorang ambil hanya dari mulut narasumber, lalu ketorang tidak cek kepada misalnya target yang diterima, objek yang diterima, kan begitu juga.
Kalau narasumber bilang sudah, sedangkan target yang harusnya terima bilang belum. Siapa mau dengar siapa? Nah, ketua harus ada di tengah kan? Harus di tengah melalui check and recheck. Dan kalau memang betul tidak jalan, ya kita sampaikan tidak jalan. Betul. Begitu. Jadi fakta-fakta yang kita sampaikan bahwa memang betul sudah cair menurut beliau, tapi kenapa juga ada berita Pemprov dan Pemkot beda pendapat soal pencairan dana, kemudian koordinator penerima bantuan mengancam demo. Itu jadinya kontradiktif. Ya, begitu, Bung. Ya. Bung Reza dan Bung Roy mungkin mau tambahkan atau mau beri pencerahan lain kah? Kalau beta saya memberikan pencerahan, Bu Novi. Bu Nov, halo. Ya. Kalau beta saya memberikan pencerahan lain. Semua sudah ambil terang toh. Bu Nov dengar kah? Halo. Bu Roy, silakan lanjut. Iya, dengar. Lanjut. Kalau beta sing ya, kalau beta tadi tuh beta kira Bu Novi cukup. Beta cuman hanya mau ada dua hal. Satu, lewat informasi ini, kalau ajakan sebenarnya, kalau memang akan belum cair, beta tantang pemerintah kota segera cairkan, gitu. Segera cairkan dan publikasi ke publik bahwa memang akan cair, gitu. Atau akan lagi cair. Seperti tadi Bu Novi minta dipublikasikan besar-besaran bahwa itu memang barangnya dicairkan. Ya toh? Kalau akan belum cair untuk hal yang kedua, kapan akan cair? Karena kalau berdasarkan apa yang tadi Bu Novi bilang, kalau deposito itu kan ada deposito berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, toh 1 tahun. Kalau beta sih ini depositonya berapa lama? Nah, depositonya berapa lama tergantung uang itu dari pemerintah pusat sampai di Ambon tuh berapa lama. Lalu dari titik itu kita bisa hitung sampai akan cair itu nanti berapa lama. Nah, jadi jangan pakai istilah tadi macam Bu Novi bilang uang sudah dicairkan tapi masih blokir. Itu uang sudah dicairkan masih blokir, itu es batu yang katanya sudah cair, ternyata belum sampai jadi air es, masih jadi air batu. Nah, gitu. Esnya sih ada, Bu, tapi batunya tetap ada. Nah, sekian dan terima kasih dari beta. Boy, mengkali mau tambah 1-2 hal kah? Lalu kita bisa closing. Ya, supaya katong hati adem kita putar satu ini lagu ini perketon juga jadi hiburan perketon. Jadi Bapak Roy dan Bapak Reza lanjut beta pantau. Oke, siap. Ya. Di tepi jalan si miskin menteri hidup meminta dan menerima, yang kaya tertawa berpesta pora, hidup menumpahki kecurangan. Yang hanya menelan korban yang lain, bintang jatuh hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Itulah hidup semakin biasa, seakan tak pedulikan lagi. Tiada kasih
bagi yang lemah disiram banjiran air mata. Cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain, bintang jatuh hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain, bintang jatuh hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Sadarlah cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain, bintang jatuh hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Ya, itu dia Bu Resa, Bu Novi, itulah realita hari ini yang disampaikan oleh Black Brothers. Lagu bagus ya. Lagu sangat bagus, lagu sangat bagus, lagu sangat bagus. Suara Oke. kecil. Bu Novi, beta kira begitu kapan? Nov, kasih besar volume. Apa yang semua doa kak? Jadi itu kira belum. Beta kira begitu kah Pak Bu Novi malam ini? Mungkin Bu ada kata sepanggal terakhir kah Bu Novi? Ya. Kata sepanggal terakhir Bu Novi. Ya. Kata su berbagi cerita, su berbagi ini, saling memberi masukan. Cuma yang beta berharap pemirsa jangan menilai ini tendensius karena ketemu pun cara penyampaiannya belak-belakan, ketong ini to the point apa adanya, saya ada pun kepentingan. Jadi ini demi kebaikan ketong semua, demi kemajuan Ambon juga. Jadi satu pesan yang beta mau bilang kalau ketong mau maju jangan alergi kritik, itu saja. Karena kritik itu bertujuan baik. Ya. Kecuali ketorang menyerang pribadi, nah itu pelanggaran. Atau itu juga bukannya babnya ketorang. Kalau menyerang pribadi itu bukan babnya ketong tiga, tapi ya ketong bicara belak-belakan apa adanya. Apa yang ketong baca, apa yang ketong dapat data, apa yang ketong lihat, ya ketong kombinasikan, ya ketong bicara ngomong. Jadi kalau kurang lebih ada salah kata, ada rasa tersinggung, ya ketong minta ampun banyak-banyak toh. Siap. Oke. Begitu toh. Begitu benar. Berdua toh Ya. ketong Siap. simpang hati. Saya akan simpang hati. Biasa saja. Mantap. Oke, Boy. Kata sepanggal. Ya, beta mengutip dari telinga dulu ya. Ya, beta mengutip dari Galatia pasal 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku menjadi musuhmu?
Artinya bahwa ini adalah bagian dari kontrol sosial sebagai masyarakat, tidak ada kepentingan apapun yang di dalamnya, dan wajib masyarakat di dalam pembangunan publik itu ada peran serta masyarakat, dan ini adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat, apalagi ini beta adalah di dalamnya ada warga Maluku sendiri yang memperhatikan kotanya, siapa lagi kalau bukan Katong sendiri yang memperhatikan Katong punya kota sebagai kontrol sosial, karena peran serta masyarakat itu dilibatkan dalam bilang lewat ini beta, biarlah pesan-pesan ini beta ini ditanggapi dengan baik untuk perbaikan birokrasi, perbaikan pelayanan publik, sehingga ke depan Maluku yang ibu kotanya di Ambon bisa mensejajarkan diri dalam bentuk pelayanan publik yang dapat diapresiasi oleh masyarakat sendiri. Nah, jangan cuma hal yang lain, Ambon juga perlu mendapat penghargaan dalam bentuk penata layanan publik yang terbaik dari Indonesia Timur. Berharap sih seperti itu, semoga ada realitanya. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Itu adalah salah satu bentuk kepedulian bagi dan kecintaan bagi pembangunan di Maluku. Sebagai pribadi, beta sebagai pribadi, event beta stay di Bali tapi tetap punya hati buat Maluku dengan hal-hal sederhana yang dibuat dan ini dikerjakan oleh renovasi di malam hari ini. Ya, kembali ke studio di Airlow. Oke, Pak Saudara semua, terima kasih Boy, terima kasih Bu Novi. Ketong sudah bicara banyak malam ini. Beta saya akan tambahkan lagi, beta cuman garis bawahi saja. Mari ketong mengerjakan semua ketong punya peran dengan tanggung jawab yang takut akan Tuhan, takut Tuhan Allah, ya. Jadi bikin betul, bukan cuman sekadar for diri sendiri, bikin betul supaya Tuhan Allah itu jangan kasih, beta tamulu, jangan kasih hukuman, gitu. Tuhan Allah memberkati. Jadi jangan ketong kewel dengan apa yang ketong terbikin, atau kewel dengan apa yang pura-pura ketong bikin. Ya, mari bikin benar, lakukan kebenaran supaya Tuhan melimpahkan berkat atas kota ini for semua ketong ini yang ada. Kita kira itu saja dari ketong malam ini di renovasi. Ini beta renovasi seperti biasanya. Beta Reza Sharnamol di Airlow, Boy di Bali, Bu Novi di Ambon, di Urmesing, di tanpa biasa, tanpa parkir biasa. Ketong mengucapkan selamat malam. Ya, jangan kurang hati dengan ketong, sampai tunggu ketong di hari berikut lagi. Selamat malam minggu, selamat malam minggu. Oke, dari kita semua, amato. Tuhan Yesus berkati. Bye bye. Ya. Jaringan jelek. Namaku Bento, rumah LSD, mobil banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, pokok papan atas segalanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oh bisa jalan. Bisnisku menjaga, karena apa saja yang penting aku senang, aku menang bersihkan orang susah, karena aku yang asik sekali lagi asik.
siapa yang memberi datang padaku, sebut 3 kali nama